Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita. Hari saat ini saudara, saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita boleh bersama-sama, kita mau satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa sepanjang minggu ini kita sudah diberkati Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati, kami boleh alami sampai saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
sembuhkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati setiap kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Oh, seumur hidup kami, amin. Hidupku, mari saudara sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan, amin. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Oh, terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu. Oh Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Oh, pujian bagimu, haleluya. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak
layak dipuji. Nyanyi pujian, oh nyanyi pujian, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, oh pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan pujian bagimu. Oh Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak kami puji dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi namamu. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan, milikmu selalu.
kasih Tuhan. Saat ini kami mau satukan setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bersama istri saya menyapa saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian di hari ibadah minggu ini. Saya percaya kita semua tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita bisa mendengar firman lagi karena kemurahan, karena anugerah yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita mendapatkan kasih setia yang baru. Mari hari ini saya mau berbicara dari firman Tuhan tentang doa, pujian, penyembahan, doa syafaat. Ditambah jangan lupa membaca Alkitab dan juga merenungkannya siang malam serta menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di masa sulit ini, masa pandemi COVID, kita semua diberikan menu-menu untuk kesehatan tubuh kita, untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. Kita diberi menu gizi makanan supaya kita boleh kuat, ya. Jadi tubuh kita menjadi kuat, sehat. Ditambah dengan macam-macam multivitamin, mineral, suplemen, makanan dan sebagainya. Sebisa-bisanya kita mengisi agar tubuh kita menjadi sehat, kuat. Ya, itu secara fisik. Lalu secara rohani, apa yang harus kita buat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID ini? Kita jangan lupakan, karena kita jarang kumpul di rumah-rumah ibadah kita kebanyakan ibadah online, kita kebanyakan tidak dapat pengawasan secara langsung oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, kesehatan rohani kita akan menurun dan berbahaya untuk diserang. Ini lebih bahaya dari virus corona, karena ini sangat mematikan memang. Kalau tidak berawas-awas, rohani dalam keadaan merosot, orang bisa melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Jadi melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dan Tuhan mengingatkan kita sekalian, apa itu yang harus kita buat. 4 sehat, 5 sempurna untuk gizi rohani kita. Tuhan menunggu. Saya ulangi ya. Tuhan menunggu kita untuk kita menyediakan, membangun tahta untuk Dia duduk di atasnya. Kita sediakan tahta itu, sediakan tempat untuk Dia berhadirat melalui doa, pujian, penyembahan, dan doa syafaat. Kita sama seperti mempersiapkan membangun sebuah tahta untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan ada di atasnya berhadirat. Dan itu berarti Tuhan ada beserta kita. Amin. Ya.
Nah, kalau dilakukan ini doa pujian penyembahan, doa syafaat, tidak harus kita kumpul di rumah-rumah ibadah kita. Tidak harus. Di rumah kita, di kamar kita bisa melakukan ini, asalkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita menyediakan sebuah tahta, Allah berhadirat, dan itu berarti kalau Allah berhadirat, Allah Immanuel, Allah menyertai kita di masa sulit pandemi COVID ini. Puji Tuhan. Kalau Allah hadir bersama kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Rasul Paulus banyak kali mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hal yang merintangi pekerjaan pelayanannya. Bahkan kesesakan, penindasan, kata Rasul Paulus, sakit, penyakit, karam kapal, bahaya untuk kehidupan nyawanya. Tapi dia katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan membangun tahta Allah, dan Allah hadir di dalam rumah tangga kita, rumah kita, Allah di pihak kita. Kalau Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Kesusahan, sakit penyakit, kesulitan, penderitaan, Allah mampu memberi kita kekuatan, memberi kita jalan keluar. Saya percaya itu. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan atau kesesakan? Penindasan atau penganiayaan? Penganiayaan atau kelaparan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Ya. Atau bahaya? Ya. Atau pedang? Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami Ya. ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu Rasul Paulus menguatkan dirinya, kita lebih dari orang menang. Terus Oleh Dia yang telah mengasihi kita. ya, karena Tuhan mengasihi kepada kita. Puji Tuhan. Mazmur menuliskan, bahkan aku memuji Tuhan, mengadakan penyembahan kepada Tuhan 7 kali sehari. Aku mau memuji-muji Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, kebanyakan kita sulit memuji Tuhan. Di dalam penderitaan, banyak orang tidak lagi bisa memuji Tuhan. Ya. Dalam kesulitan, dalam keadaan merosot rohani, tapi kita harus memaksakan jiwa kita. Jiwa kita harus dipaksa untuk bisa memuji Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Di masa lampau, di masa di mana ada pandemi COVID ini, dan di masa yang akan datang, kita tidak tahu kapan pandemi COVID bisa berlalu. Tapi saya percaya, jika Tuhan berkenan, Tuhan yang akan melalukannya daripada kita. Tuhan memberkati. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus membaca Alkitab. Kita harus menuruti. Dan kita juga harus menjaga protokol kesehatan kita. Nah, tidak salah. Itu tidak salah. Paksakan jiwa kita di hari-hari ini, di rumah kita. Bukan hanya di gedung ibadah kita,
di pertemuan ibadah kita, baru kita bisa mengatakan kita memuji-muji Tuhan. Tidak. Di rumah pun bisa. 7 kali sehari. Kalau di gedung ibadah berapa kali? Kalau sepanjang hari kita ada di rumah, kita bisa memuji-muji Tuhan. Itu ada lagunya, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Ya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Ya. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Tuh, lagunya itu bagus kan? Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Ayo kita menyanyi bersama. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Puji Tuhan. Jiwa kita harus dipaksa untuk memuji Tuhan, sekalipun sulit. Karena kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, itu sama dengan kita mencintai Tuhan dengan cinta yang mula-mula. Kasih yang utuh, kasih yang mula-mula, kasih yang begitu melekat. Sukar diambil, sukar orang rasanya dipisahkan dari Kristus. Ya, kita mengalami itu, cinta yang mula-mula. Diejek orang, dicemokkan orang, diapain orang, kita tidak menghiraukan. Kerinduan kita hanya Tuhan. Kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Puji Tuhan. Dalam tabernakel Musa, istimewa di ruang suci, di situ ada 3 benda. Benda yang pertama, kalau kita masuk ruang suci melalui pintu kemah, ada meja roti sajian. Di sampingnya ada kaki dian emas, pelita emas, dan di sebelah lebih ke dalam, dekat tirai, ada mezbah dupa dari emas. Di balik tirai ada tabut perjanjian yang berbicara tentang tahta Allah atau kehadiran Allah. Kalau kita mau mengalami kehadiran Allah, maka benda yang paling dalam, benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian hadirat Allah adalah mezbah
dupa emas. Memang ada tirai yang memisahkan antara ruang suci, ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ada tirai yang memisahkan benda yang kita sebutkan mezbah dupa emas, ukupan yang kudus, dengan tabut perjanjian. Ada tirai. Karena itu kita semua percaya ketika Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan tirai di bait Allah itu robek. Dia membuka jalan yang baru, kata surat Ibrani 10. Dia membuka jalan baru menuju ke tahta Allah melalui Yesus Kristus. Kita boleh menghadap hadirat daripada Tuhan. Dia membuka jalan baru. Coba kita baca ya, Ibrani 10. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita semua beroleh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus. Lanjut. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ya, yang membuka jalan baru melalui dirinya. Ya. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Tabir itu tirai, robek. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Terus yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Sekian. Kalau kita mau menghadap hadirat Tuhan, ada di mezbah dupa, memang kita pun harus merobek daging kita. Daging ini tidak suka untuk duduk di hadirat Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, doa syafaat, itu sesuatu yang sulit bagi daging. Saya tahu sangat sulit. Itu memerlukan satu pengalaman tidak enak, ya, pengalaman sengsara untuk duduk di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Beda kalau kita doa, cuma doa sebentar aja, doa mau makan, mau keluar rumah doa, ya, mungkin juga mau tidur, ya. Ini spesial, doa pujian, penyembahan. Serta di kesempatan itu kita berdoa syafaat, bukan untuk kepentingan kita. Ini tidak gampang dilakukan. Tirai robek. Dan mau tidak mau, di akhir zaman, zaman akhir ini, dekat sekali dengan datangnya Tuhan pada kali yang kedua, kita sangat perlu ada di mezbah dupa emas ini. Itu sangat dikehendaki Tuhan. Makanya saya berkata, di zaman sulit, di zaman pandemi COVID ini, di zaman dimana kita stay at home, tinggal di rumah, bersama keluarga, inilah kesempatan untuk sama-sama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, untuk bisa mengadakan pujian, penyembahan, menaikkan doa, doa syafaat, serta menyempurnakan yang kita lakukan itu, membaca Alkitab. Percaya akan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan ingin.
Dengan demikian kita menyiapkan tahta untuk Tuhan turun hadir di dalam rumah tangga kita. Oh, berbahagia sekali. Tuhan bilang, di mana ada 2 orang, 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. 2 orang suami, istri, 3 orang tambah anaknya, dan kita semua berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan bilang apa? Aku ada di tengah-tengah kamu. Nah, 2-3 orang ini menyediakan tahta Allah supaya dia turun menduduki tahta itu, hadir bersama kita. Dengan demikian kita tidak sendiri menghadapi pergumulan, kesulitan, penderitaan, tapi Tuhan beserta kita. Terpujilah Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5, kalau kita baca di sini, ini bertentangan dengan apa yang sebenarnya pada saat tabernakel Musa dibuat oleh Musa dengan bangsa Israel pada waktu itu. Bahwa seperti yang tadi saya katakan, ruang suci itu ada 3 benda. Meja roti sajian, pelita emas atau kaki dian emas, dan mesbah dupa emas, ukupan wangian. Ya. Tapi di dalam Ibrani 9, ukupan emas ini pindah dari ruang kudus berada di dalam ruang maha kudus, bersama berdampingan dengan tahta kehadiran Allah. Itulah tabut perjanjian. Kita baca ya, Ibrani 9 ayat 1 sampai ayat 5. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah, Ya, dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. ya, Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, ya, dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. ya, Bagian ini disebut tempat yang kudus. tempat kudus. Terus lanjut. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, pindah dari ruang kudus berada di ruang maha kudus. Lanjut. Dan tabut perjanjian, Ya, yang seluruhnya disalut dengan emas. ya. Jadi mesbah dupa ada di dalam ruang maha kudus. Tidak ada yang kebetulan. Jika Alkitab menuliskan demikian dalam perjanjian baru, khususnya di kitab Ibrani, surat Ibrani ini, tentu Tuhan mempunyai maksud yang khusus buat kita gereja Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apa yang harus menjadi menu kita di masa pandemi COVID ini untuk kesehatan rohani kita, untuk rohani kita tidak merosot, karena kita tidak berkumpul lagi di gedung ibadah. Ada orang merasa tidak biasa, ada orang merasa mundur rohaninya, sehingga dia memaksakan harus hadir di tempat ibadah, harus dibuat persekutuan. Itu sangat baik. Kalau memang Tuhan mengizinkan, kenapa tidak? Tapi ketika PPKM diperintahkan oleh pemerintah kita, mari kita belajar mematuhi demi kebaikan. Kebaikan kita, kebaikan orang sekitar kita, kebaikan semua kita. Nah, kita harus beribadah di mana? Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih.
ada media yang Tuhan siapkan. Melalui YouTube, melalui video itu kita bisa bersama-sama beribadah, suami, istri, anak, cucu. Bahkan di media-media yang ada sekarang ini, sarana yang Tuhan siapkan bagi kita, kita bisa bersama keluarga kita khusus untuk bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, doa syafaat, baca Alkitab. Kalau ini tiap-tiap rumah tangga melakukan, dahsyat ini. Ya. Hadirat Tuhan turun. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang mendapat melawan kita? Saya bersyukur Tuhan menyatakan kepada saya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini, saya lakukan dulu dengan keluarga. Udah jauh sebelum pandemi ini pun kami sudah melakukan doa bersama anak beserta cucu. Tapi dengan adanya media yang lain, sarana Zoom, kita bisa bertemu dalam doa, sama-sama membaca Alkitab. Sekalipun mereka tidak berada di satu kota. Kita mensyukuri itu. Apalagi kalau saudara satu kota, suami, istri, anak, cucu, serumah. Lakukan itu. Hadirat Tuhan ada, kita menyediakan tahta. Di mana 2 orang, 3 orang berhimpun dalam namaku, dengan perhimpunan ini di dalam doa, dalam nama Yesus, kita menyediakan tahta buat Yesus Kristus ada di situ. Duduk. Terpujilah Tuhan. Luar biasa. Amin. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan, nggak ada artinya. Ya. Lakukan. Mezbah dupa emas itu berbicara kegiatan doa penyembahan. Itu mezbah dupa emas. Kalau meja roti sajian itu bicara tentang firman, tentang pengajaran. Ada 6 tumpuk roti, 6 tumpuk roti, 2 tumpuk 6. Kalau 6 itu adalah 66 kitab dalam Alkitab kita. 6 tambah 6, 12. Itulah yang dibuat oleh gereja mula-mula. Mereka yang memberi diri dibaptis, menjadi percaya, berkumpul. Di mana Petrus berkhotbah. Tidak khotbah seperti saya khotbah. Lama. Hampir 1 jam. Petrus khotbah sebentar aja. Ya, tidak tahu berapa menit. 3.000 orang memberi diri dibaptis, bertobat. Mereka jadi gereja mula-mula. Apa yang dibuat mereka? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu meja roti sajian. Mereka bertekun dalam persekutuan. Sebagai satu gereja, sebagai satu perhimpunan anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang sudah dibaharui. Sudah bertobat, sudah dibaptis. Mereka kumpul. Itu kaki dian emas. Mereka memecahkan roti perjamuan suci. Mereka melakukan kegiatan persekutuan doa.
Itu yang harus kita lakukan yang terakhir itu. Zaman akhir kita. Kita berada di zaman yang akhir. Dekat datangnya Tuhan kedua kali. Tuhan meminta kita untuk menyediakan tahta. Supaya di atas tahta itu duduklah Tuhan. Kita memuji Dia. Kita menyembah. Kita mengagungkan Dia. Dan kita memohonkan kepada imam besar bagi banyak orang. Bukan memohonkan untuk kepentingan diri kita. Nah, tapi untuk kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Tapi saya tadi katakan, tidak mungkin gampang melakukan ini. Mezbah dupa itu pindah ke ruang maha suci, dia harus melalui tirai. Tirai itu harus robek. Tirai itu daging kita ini. Seperti waktu Yesus mati secara manusia, daging. Maka tirai bait Allah itu robek. Daging ini harus robek. Duduk di kaki Tuhan selama waktu yang cukup lama. 1-2 jam. Mungkin ada orang bisa melakukan lebih banyak. Itu sama dengan robek tirai ini. Tidak mudah. Dan itu harus disertai dengan penyerahan sepenuh. Menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Untuk apa? Dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus sepenuh. Roh Kudus itu adalah Parakletos. Parakletos ini adalah penolong kita. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kata-kata kita kurang. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi Alkitab berkata, Roh Kuduslah penolong kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, bagaimana harus melakukan. Terus Tetapi Roh sendiri berdoa untuk Roh kita. itu sendiri. Roh itu menolong kita. Terus Berdoa untuk kita kepada Allah. nah, dialah yang menolong kita. Terus Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. sekian. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman ini kita harus menjadi mezbah dupa emas itu. Gereja Tuhan harus menjadi mezbah dupa emas. Gereja Tuhan harus menjadi mezbah pedupaan itu dengan melalui tirai robeknya daging ini. Tapi itu satu hal yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi kita ini mezbah dupa. Kita itu yang pindah masuk ke dalam ruang maha suci itu untuk apa? Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar di dalam roh, di dalam kebenaran. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus.
Kita harus pribadi yang mentaati firman. Kitalah gereja Tuhan yang harus jadi mesbah dupa emas di akhir zaman, menjelang datangnya Tuhan. Dan ini tanda-tanda zaman bahwa Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Kita tidak tahu kapan, tepatnya kapan tidak, tetapi kita percaya Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Nah, kalau kita ini harus jadi mezbah dupa emas. Kita tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa mezbah dupa emas itu kegiatan untuk menyembah, kegiatan menyalakan dupa yang harum itu di hadapan Tuhan. Maka ukupan emas ini, ukupan wangi-wangian itu terdiri atau selalu diisi supaya dia harum, seperti penyembahan kita menjadi harum, ya. Diisi dengan 4 macam bahan. Yang pertama, getah dari damar, getah mur. Itu bahan yang pertama yang dimasukkan dalam api dalam mezbah dupa. Yang kedua, kulit lokan. Itu kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, ya. Getah rasa mala. Yang ketiga, yang keempat, kemenyan tulen. Tulen asli, ya, yang warnanya putih. Ini kalau ditelusuri oleh anugerah Tuhan, semuanya mempunyai arti. Dan itu menunjuk kepada Kristus. Dalam penderitaannya, tapi menjadi bau keharuman, menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Sampai pun di atas kayu salib, Tuhan masih berdoa syafaat. Buat siapa? Buat musuh-musuhnya itu loh. Buat orang yang menyalibkan. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini doa syafaat. Di dalam penderitaan, dalam kesulitan. Kalau kita belajar 4 bahan ini, getah damar atau getah mur, secara hurufiah dari perkataan tersebut dalam bahasa Greka dan Yunani, segala sesuatu yang menetes. Itu getah damar, segala sesuatu yang menetes. Getah damar yang murni memang keluar dari batang pohon, seperti air mata yang menetes. Itu getah damar. Sedang arti dari perkataan getah damar atau mur dalam bahasa Ibraninya, sesuatu yang dikatakan pahit. Pahit. Damar memiliki rasa pahit. Ketika saya masih muda, di usia 20-an, saya membantu ayah saya. Karena ayah saya waktu itu bekerja sama dengan temannya, sama-sama mendatangkan damar dari daerah jauh itu di Halmahera, tepatnya di Pulau Bacan di situ.
Atau juga ada mengumpulkan damar itu di Sulawesi Tengah. Pernah juga di situ. Kita tahu damar itu diambil dari yang tadi seperti tadi dibilang, yang keluar dari batang pohon itu menetes. Ketika dia kering jadi seperti damar itu, pahit. Pahit. Itu kemudian diantar pulau kan kemudian diekspor ke luar negeri, katanya dijadikan bahan seperti boneka, kancing baju dan sebagainya, katanya seperti itu. Itu damar. Kalau saya ada di gudang damar, lagi timbang damar, orang masukkan damar, kita menimbang. Satu hari itu, ini tenggorokan ini merasa tidak nyaman karena pahit. Akibat debunya, akibat dalam gudang itu. Ini pahit. Tenggorokan. Rasa pahit. Itu damar. Jadi seperti getah damar yang keluar dari batang pohon. Mungkin disayat atau mungkin dia cuma keluar begitu. Itu menggambarkan darah Yesus Kristus yang seperti getah damar keluar dari pohon itu. Darahnya Kristus keluar dari tubuh Tuhan dalam penderitaannya sampai akhirnya di atas kayu salib. Itu seperti getah damar yang keluar dari pohon ini. Darahnya Yesus menetes keluar dari tubuh akibat cambukan. Satu kali cambuk 39 cemeti masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Dan ketika para prajurit itu menariknya, maka terjadilah bukan hanya bilur, tapi dagingnya itu dipecah-pecahkan buat saya dan saudara. Tapi dia telah menjadi satu bau keharuman bagi Allah Bapa. Dia mempersembahkan tubuhnya sehingga hanya oleh satu korban ia telah membenarkan, menguduskan, bahkan menyempurnakan kita gerejanya. Kristus telah menjadi satu bau yang harum di dalam penderitaan. Itu sebabnya pujian, doa, penyembahan kita harus berdasarkan korban Kristus. Penyerahan total. Jadi landasannya harus adalah korbannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi bau harum, mati dagingnya. Demikian kita di mezbah dupa menjadi mezbah dupa emas, menjadi kehidupan yang ada dalam doa, pujian, penyembahan. Bahkan sekaligus di atas kayu salib dia berdoa syafaat. Kalau itu yang kita lakukan, itu menjadi bau keharuman seperti Kristus menjadi bau harum. Itu dasar penyembahan kita. Getah damar itu harum ketika dimasukkan oleh imam besar masuk ke ruang maha suci. Dalam pedupaan membawa masuk ke dalam bau harum.
Tapi bukan hanya getah damar. Yang kedua, bahannya adalah kulit lokan. Ada kulit lokan, sejenis kulit kerang. Ya, kalau dibakar, ini juga mengeluarkan bau harum yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi harus digiling dulu, baru ditumbuk. Ya, yang dimasukkan ke dalam pedupaan itu, kulit lokan ini harus digiling, ditumbuk sampai halus, baru dia bisa mengeluarkan bau harum. Jadi bayangkan itu imam besar masuk ke ruang maha suci, begitu harum di dalam ruang maha suci, dan tidak gampang masuk, setahun sekali saja. Saya mau katakan, kita sekarang ini oleh kemurahan Tuhan tidak usah tunggu setahun sekali, setiap hari kita kumpul dengan keluarga, memuji menyembah Tuhan. Kulit lokan ini juga menggambarkan korban Kristus yang ditumbuk, dipukul, digiling, dihancurkan. Tapi Kristus telah mempersembahkan tubuhnya menjadi bau harum. Yang ketiga, bahannya getah rasa mala. Getah rasa mala ini adalah tumbuh-tumbuhan semak belukar yang mengandung damar berwarna putih dan memiliki khasiat apa? Untuk obat menyembuhkan sakit. Rasa pahit namun berbau harum. Itu getah rasa mala. Sedangkan getah rasa mala sendiri artinya adalah diperuntukkan bagi bau yang harum. Itu benda yang ketiga yang dikasih masuk di dalam pedupaan emas itu, sehingga mengeluarkan bau harum. Walaupun dari 4 bahan, proses yang tidak sama, tapi semuanya itu membawa bau harum. Dan semuanya ini mengarahkan kita kepada Kristus yang seperti itu, telah menjadi bau harum bagi Allah Bapa. Yang terakhir, yang keempat, yang dimasukkan ke dalam pedupaan emas itu adalah kemenyang. Kemenyang artinya putih, yang warna putih yang terbaik. Untuk apa? Minyak wangi putih. 4 macam ini harum sekali. Itu menggambarkan korban Kristus. Yesus telah menderita menjadi bau yang harum. Kita pun diminta oleh Tuhan, kalau kamu adalah muridku, kamu mengikut aku, pikul salib, menyangkal diri, ikut. Di mana kaki Kristus menjejakkan. Sebagai murid Tuhan, kita juga menjejakkan kaki di atas tapak kaki yang sudah dibuat oleh Tuhan, supaya menjadi bau harum. Mati dagingnya, tapi dia menjadi bau keharuman. Ketika kita mengadakan doa, pujian, penyembahan, berdoa syafaat,
tidak untuk kepentingan kita saja, maka itu menjadi satu bau yang harum, menghadirkan Allah. Dan itu 4 sehat. Rohani kita sehat, tidak akan mundur. Saya tidak ibadah di rumah ibadah, tidak akan mundur. Ya. Rohanimu tidak mundur. Justru pengalaman stay at home ini, tinggal di rumah ini, kita merenungkan kenapa mesti tinggal di rumah. Ya. Ini untuk apa? Pemulihan keluarga. Bapak-bapak kembali pada anak, timu kembalikan. Jangan ada bapak-bapak tidak tahu berfungsi ayah. Bapak-bapak tidak tahu berfungsi sebagai suami. Anak-anak jadi pemberontak. Karena dia memberontak, anaknya juga pemberontak. Teladan yang tidak ada pada seorang ayah seperti ini. Ibu rumah tangga, kembali kepada anak-anakmu. Terjadi pemulihan keluarga, rumah tangga yang utuh, gereja jadi kuat, negara pun jadi kuat. Inilah waktunya, mengorbankan waktu. Ini gizi rohani. Selain kita diberi gizi jasmani, vitamin, suplemen, ya, untuk menangkal virus COVID ini. Dia menyarankan minum vitamin D3 banyak-banyak, yang 5.000 IU. Ya, suplemen makanan bergizi, supaya kita tidak gampang kena. Kata dokter-dokter, kata ilmuwan, kata orang yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Itu kita lakukan, tidak ada masalah. Kita disuruh pakai masker, kita disuruh mencuci tangan, jaga jarak, bukan lagi 3M, 6M. Tidak masalah. Tapi untuk menjaga kehidupan rohani kita agar tidak merosot dan jatuh di dalam berbagai-bagai perbuatan yang tidak benar, kumpulkan keluarga. Inilah saatnya sang ayah berkata, aku sadar selama ini aku tidak menghiraukan kamu, anak-anakku. Ampuni saya. Sebagai seorang ayah suami, dia akan berkata pada istrinya, ampuni saya. Selama ini saya tidak berfungsi sebagai suami dan seorang bapak di rumah. Aku kembali rangkul. Dengan demikian kita mempersiapkan hari di mana Tuhan datang kembali. Sebelumnya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus berlipat-lipat, berlimpah-limpah. Dan semua orang tua, semua anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Itu merupakan satu kegerakan besar, kegerakan hujan akhir di akhir zaman, menjelang datangnya Yesus pada kali yang kedua, yang semakin dekat. Dengan berhimpunnya kita, dengan mengarahkan keluarga kita untuk ada di dalam doa pujian, penyembahan, doa syafaat, membaca Alkitab, kita mempersiapkan anak kita untuk menyongsong
Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia bertakhta atas pujian. Kita memaksa hati kita, memaksa jiwa kita. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Itu gizi rohani. Saya sangat bersyukur Tuhan menyatakan ini kepada saya pribadi, dan saya melakukannya dengan keluarga saya. Dan ini saya bagikan kepada jemaat. Dengan banyaknya kita di rumah, mari kita melakukan itu. Doa, pujian, penyembahan, doa syafaat. Tambah baca Alkitab, percaya dan taat kepada firman. Kita akan diberkati. Ingat itu, Mitsbah Dupa pindah kemana? Ruang Maha Kudus. Ini tidak kebetulan ditulis kitab Ibrani, penulisnya menuliskan itu. Tentu tidak sembarangan, itu ilham dari Tuhan. Dan itu ada maksudnya, tadi saya katakan. Ya. Bukankah saya dan saudara merindukan ketika nanti kita di sorga, kita kan tidak berkhotbah lagi. Di sana tidak ada orang lagi punya pekerjaan Tuhan. Di sana kita cuma menyembah Bapa Allah pencipta di dalam Yesus. Di bumi kita menyembah seperti di bumi, begitu juga di sorga. Haleluya. Kalau kita melakukan di bumi, maka seperti di bumi akan ada di sorga. Menyembah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Marilah kita melakukan 4 sehat, 5 sempurna untuk rohani kita. Bukan hanya 4 sehat, 5 sempurna untuk tubuh fisik, tapi yang paling penting 4 sehat ini, 5 sempurna untuk kesehatan rohani kita di jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saya senang menyanyi itu. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Dan memaksakan jiwa kita. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salah sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Amin. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan.
sembuhkan. Apa saudara percaya bahwa penyakit kita ditanggung di atas kayu salib, ditanggung di atas penderitaan Kristus, sehingga mau atau tidak kita harus memaksa jiwa kita. Mungkin kita menderita, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang membuat kita di masa pandemi COVID ini tidak biasa. Tidak gampang kita bertemu dengan keluarga. Kita tidak gampang kumpul dengan keluarga ketika keluarga kita ada di luar kota, di pulau yang lain, di kota yang lain. Kita sepertinya terkurung, terkarantina. Itu satu penderitaan. Saya tidak bisa peluk cucu saya seperti biasa, karena mereka semua ada di luar kota. Kami merindukan, tapi kami harus paksa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus tetap besar, Engkau tetap agung, Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Engkau mengasihi, baru kami mengasihi Engkau, Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya dalam kesulitan Allah tidak meninggalkan. Dalam kesulitan Tuhan menjadi dekat dengan kami, karena kami mau menyediakan tahta Allah supaya Engkau berhadirat lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa syafaat. Bahkan kami melengkapi semuanya itu Tuhan dengan membaca firman-Mu di dalam Alkitab kami. Terima kasih Tuhan, ini kemurahan anugerah Tuhan. Haleluya. Ayo jemaat, siapa yang mau merindukan melakukan ini? Mari silakan angkat tangan. Kita akan berdoa bersama supaya saudara-saudara semua diberi kekuatan, kemampuan untuk mentaati firman Tuhan, untuk melakukan apa yang benar di akhir zaman ini. Di zaman akhir, zaman sulit, engkau harus memaksakan mengumpul anak-anakmu. Bapak-bapak, kumpulkan anak-anakmu. Suami, kumpulkan istrimu. Dan biar kamu satu rumah boleh menaikkan doa pujian, penyembahan, dan doa syafaat, dan baca firman-Nya. Dengan demikian engkau menyediakan satu tahta bagi Allah, dan Allah ada di dalam rumahmu. Allah berhadirat di situ, dan Allah akan menolong kita semua. Allah akan memelihara kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kesulitan, penderitaan, sakit, penindasan,
Tuhan kekuatan kita. Angkat tanganmu. Saya mendoakan saudara semua. Oh Tuhan, tolong semuanya. Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Beri kemampuan, kesanggupan setiap bapak. Kerjakan hatinya lewat Roh Kudus supaya mereka bisa melakukan apa yang Allah inginkan di hari-hari jelang datangnya Tuhan. Mereka kembali kepada keluarga, kembali pada anak-anak, kembali pada istri, anak-anak kembali kepada orang tua. Kami percaya Tuhan, kami mempersiapkan jalan bagi Engkau. Terima kasih. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Semua kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit dipulihkan, disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Kristus sudah menjadi bau yang harum di atas kayu salib, seperti getah damar, tetesan darah yang keluar dari pohon, dari tubuhnya Tuhan. Tapi dia menjadi bau harum bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Roh Kudus menyertai kita semua sampai kesudahan alam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menaruh terus di hati saya untuk kita lakukan ini. Doa, pujian, penyembahan, berdoa syafaat, membaca Alkitab. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau kita melakukan ini, itu berarti kita sedang menyongsong Tuhan datang kembali, dan Tuhan berhadirat di tengah-tengah kita. Untuk melakukan ini tidak gampang. Tadi saya sudah menggambarkan semua bahan 4 macam itu dalam pedupan emas, itu menggambarkan Kristus dalam penderitaan. Tapi dia menjadi bau yang harum. Dan sebagai murid Tuhan, kata Tuhan, kita juga pikul salib, menyangkal daring, ikut kepada dia. Apa yang Tuhan telah teladangkan untuk kita lakukan, kita juga meneladaninya. Jadi kita mengikuti jejak kaki Kristus, Gembala Agung kita. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita mengangkat tangan, kita memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aditya Pradana tanggal 5 Agustus mendapatkan perpanjangan umur dari Tuhan. Biarlah orang muda ini memanfaatkan umur yang ada untuk bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama
Tuhan Yesus, terima kasih untuk perpanjangan umur bagi Aditya. Kiranya Aditya Engkau berkati berlimpah-limpah. Biarlah orang muda ini boleh memanfaatkan hidupnya, mengerti maunya Tuhan, untuk mempersembahkan hidupnya untuk melayani Engkau. Jaga dia, lindungi supaya tidak dimangsa oleh hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Berkati dia dengan orang tua dan adik-adiknya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara angkat tanganmu dua-dua, bangkit berdiri dari tempatmu. Kita akan menerima berkat. Mari, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah hari ini, bahkan sampai selamanya. Biarlah berkat itu memuliakan dia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah kita ini, kita akan melanjutkannya di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.